Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah mengetahui cara memasukkan soal pada kuisis secara manual. Nah, saat ini kita akan mencoba memakai fasilitas dari kuisis, memasukkan soal melalui template. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, di sebelah sini ada tulisan import from spreadsheet. Jadi kita bisa memasukkan soal-soal yang sudah kita buat berdasarkan template yang sudah disediakan kuisis. Nah, caranya kita klik. Nah, jika sebelumnya Bapak Ibu belum pernah mendownload template yang telah disediakan, silakan Bapak Ibu klik bagian sini, download template, diklik. Nah, dia akan secara otomatis terdownload. Nah, untuk melihat template-nya seperti apa, kita langsung klik saja. Nah, template-nya seperti ini, jangan lupa diklik enable editing. Nah, di sini adalah contoh soal yang telah dibuat oleh kuisis. Bisa kita ganti, bisa langsung Bapak Ibu edit, kemudian ketik di sini. Nah, bagian ini yang kedua, bagian kedua adalah bagian tipe soalnya. Bapak Ibu bisa klik anak panah ke bawah, lalu kemudian dipilih sesuai keinginan Bapak Ibu. Kemudian ini ada option 1, option 2, option 3, option 4, option 5, atau biasa yang kita kenal dengan pilihan berganda A, B, C, D, E gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kolom H ini adalah kunci jawabannya. Terdapat pada option keberapa. Kalau di sini Bapak Ibu kliknya 4, ketiknya 4, maka berarti kunci jawabannya mengacu pada option 4 yang berarti Jupiter pada soal pertama ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita geser ke samping, ada durasi atau waktu pengerjaan setiap soal. Secara manual kita juga sudah mengetahui ya Bapak Ibu, setiap soal jangan lupa untuk Bapak Ibu tentukan waktu pengerjaannya kira-kira berapa lama. Jika soalnya terlalu mudah, mungkin bisa dibuat durasinya tidak terlalu lama. Nah, untuk sebelahnya adalah link of the image. Jadi jika Bapak Ibu memasukkan soal dengan menggunakan gambar, silakan gambar tersebut dapat Bapak Ibu cantumkan link. Link gambarnya Bapak Ibu bisa cantumkan pada kolom terakhir ini sehingga nanti bisa terbaca pada soal kuisis. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tipe soal checkbox atau pilihannya bisa jawabannya lebih dari satu. Nah, untuk pilihan untuk kunci jawabannya Bapak Ibu bisa cantumkan option keberapanya saja. Kalau di sini ada 1, 2, 3, berarti jawabannya terdapat pada option 1, option 2, dan option 3. Dan selanjutnya sama, jangan lupa menentukan durasi. Kemudian jika ada gambar bisa dimasukkan link gambarnya. Nah, untuk fill in the blank pada bagian option 1, option 2 atau mungkin sampai option 5, Bapak Ibu bisa mencantumkan uh, jawaban pada option 1, kemudian alternatif jawaban pada option-option selanjutnya. Ya, misalnya uh, contoh pertanyaannya adalah setujukah kamu? Pertanyaan setuju tidak setuju ya Bapak Ibu. Setujukah kamu bla bla bla. Nah, jawaban anak-anak dapat diisi dengan setuju. Nah, di jawaban alternatifnya bisa saya setuju atau mungkin iya setuju. Nah, seperti itu. Jadi jawaban-jawaban alternatif. Karena jika tidak diberikan jawaban alternatif, jika anak tidak menjawab hanya setuju saja, karena kita memberikan jawabannya adalah setuju dan alternatif jawabannya tidak kita isi, maka ketika anak mengetik ya setuju atau saya setuju, maka akan dianggap salah karena kunci jawaban kita hanya setuju saja. Seperti itu. Nah, kemudian untuk eh, jawaban terbuka tidak perlu diberikan kunci jawaban. Nah, untuk polling, polling ini seperti kita mensurvei peserta didik kita. Nah, untuk option 1, 2, 3 sampai 5 ini
Bapak Ibu bisa isi pertanyaan surveinya. Kira-kira mereka itu dominan yang mana? Itu kita bisa masukkan ke sini. Nanti kita bisa lihat polling tertingginya ada di mana. Seperti itu. Nah, di sini adalah contoh template dari quizzes. Sebelumnya saya sudah pernah membuat, maka saya coba memasukkan template yang sudah saya buat ke dalam quizzes yang tadi kita buat ya, Bapak Ibu. Jangan lupa setelah Bapak Ibu mengedit template ini, jangan lupa untuk di-save ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita close saja. Anggap saja kita sudah save. Nah, caranya untuk nanti Bapak Ibu import hasil yang sudah Bapak Ibu save dari template yang tadi, sama klik saja import from spreadsheet. Nah, kita tidak perlu mendownload karena kita sudah pernah punya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung klik saja bagian kotak ini atau mungkin tarik, tahan, geser ke bagian kotak ini bisa juga. Tapi mungkin lebih mudah Bapak Ibu klik saja kotaknya. Nah, maka akan tampil dokumen kita. Nah, sebelumnya saya membuat template-nya dengan judul template spreadsheet quizzes. Kalau tadi download judulnya quizzes sample spreadsheet. Saya buatnya dengan judul template spreadsheet quizzes. Kemudian kita open. Nah, Bapak Ibu, dari sini sudah masuk template kita yang tadi sudah kita buat pada Excel yang sudah saya save sebelumnya. Di sini saya juga memilih beberapa question type atau tipe pertanyaan. Nah, di sini saya juga sudah memasukkan beberapa link pada gambar. Maksud saya gambar pada soal dan saya cantumkan linknya. Nah, di sini saya juga mencoba untuk memasukkan gambar pada pilihan jawaban. Pada pilihan jawabannya. Apakah nanti terbaca? Kita akan lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah, mungkin Bapak Ibu mau mengedit, bisa juga mengedit langsung di sini. Bapak Ibu mau ganti tipe soalnya, pertanyaannya silahkan bisa diedit langsung. Dan jika mau menambahkan bisa klik tambah plus, klik tanda plus ini. Jika sudah dianggap sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik save. Nah, dia akan secara otomatis langsung menambah di bagian bawah question 3 karena sebelumnya kita membuat sampai 2 pertanyaan saja ya Bapak Ibu, kemudian dia langsung menambah ke pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, ada gambar ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya infokan bahwa saya menambahkan link pada soal melalui template. Nah, ini pertanyaan 6, pertanyaan 7, pertanyaan 8, pertanyaan 9, dan pertanyaan 10. Ada yang anehkah Bapak Ibu di sini? Ya, di pertanyaan 10. Tadi saya mencoba untuk memasukkan gambar pada pilihan jawaban dengan mencantumkan link gambarnya. Ternyata tidak bisa terbaca Bapak Ibu. Maka kita dapat simpulkan bahwa melalui template, gambar hanya bisa dimasukkan untuk soal saja. Untuk pilihan jawaban tidak dapat dicantumkan link gambarnya. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan gambar pada pilihan jawaban, Bapak Ibu bisa mengeditnya secara manual, seperti soal pertama yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita memasukkannya secara manual ya, Bapak Ibu. Nah, jangan khawatir soal yang nomor 10 tadi apakah bisa diedit? Bisa. Bapak Ibu klik di bagian ini, edit. Nah, di sini Bapak Ibu bisa hapus saja linknya. Kemudian bisa dicari contoh gambarnya. Sebelumnya pastikan Bapak Ibu juga sudah mendownload beberapa gambar. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah menambahkan foto atau gambar-gambar yang tadi tidak bisa terbaca jika kita menambahkan link melalui template spreadsheet. Jadi kita harus menambahkannya secara manual. Jika sudah kita edit, waktu sudah kita sesuaikan sesuai template juga tadi ya. Kemudian klik save jangan lupa.
Nah, sudah selesai. Ini adalah 11 soal atau 10 soal kuisis kita. Nah, di pertanyaan terakhir tadi kita membuat dengan polling. Nah, polling ini hanya untuk mereview, bukan mereview maksud saya, eh, untuk melihat seberapa anak memahami materi yang mudah mereka pahami. Seperti refleksi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu memperhatikan tidak saat kita membuat dua soal di awal tadi, eh, kuisis quality score-nya 7,5 per 10. Nah, setelah kita melebihi 4 soal, maka kualitas kualitas kita menjadi 10 per 10. Artinya 4 yang ada di sini sudah di checklist, yaitu eh, relevan nama kuisisnya tadi kita sudah buat yang ini. Kemudian add quizzes image yang ini. Kemudian add grades, kita ngajar di kelas berapa. Kemudian at least 4 question. Jadi kalau tadi 2 question itu nilainya 7,5 per 10, karena kita baru mencentang 3 ini. Saat soal kita sudah 4 atau melebihi 4, maka 4-4 ini sudah ke checklist dan kualitas quiz kita sudah oke. Nah, maka dari itu jika sudah oke, kita sudah bisa done. Sudah selesai. Nah, ini artinya soal kita sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal kita share ke anak-anak.